Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'ihi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad. Suatu ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Pertanyaannya simpel. Ya Rasulullah, amal apa yang paling baik? Amal apa yang paling baik? Lalu Nabi kita SAW menjawab, al-imanu billah wa tasdiqun bih wal jihadu fi sabilih. Amal yang paling baik itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu percaya dengan seluruh yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ternyata nih penanya mikir lagi, ternyata ada jihadnya ya. Jihad itu identik dengan darah, identik dengan nyawa yang melayang, identik dengan kehancuran secara material. Akhirnya dia lempar pertanyaan kedua, ya Rasulullah, ahwanu min dzalik. Ya Rasulullah, ada nggak yang lebih mudah dari tadi? Jadi tolong, ada nggak amalan yang terbaik tapi lebih mudah daripada jihad misalnya? Lalu kata Nabi SAW, ada. As-samahatu was-sabar. Yang lebih mudah dari jihad, lapang dada dan sabar. Jadi itu lebih mudah tuh, kata Nabi SAW. Kalau ada apa-apa, lapang dada. Ada orang buat salah, dimaafin. Ada orang dolimin kita, udah lupain aja deh. Lapang dada dan sabar. Kira-kira lapang dada tuh gampang atau mudah, hadirin? Lapang dada, kita ditampar orang, udah lupain aja, udah lupain. Gitu. Enak ya. Orang bawa lari duit kita 300 juta, udah lapang dada aja lah. Gimana coba kalau antum jadi penanya tuh, disuruh jihad, udah berangkat jihad, ada yang lebih mudah nggak Rasul? Udah lapang dada aja. Gimana kira-kira bertahan sampai di sini? Atau kayaknya kita butuh pertanyaan ketiga nih? Kan nggak mudah ya lapang dada ketika orang dolimin kita, ketika orang gibahin kita, caci maki kita, ngejegal karir kita. Udah lapang dada aja, kata Nabi. Makanya dia orang mikir lagi, kayaknya berat juga ya. Akhirnya dia lempar pertanyaan ketiga. Ya Rasulullah, ahwanu min dzalik. Ya Rasulullah, ada lagi nggak yang lebih mudah dari itu? Kata Nabi kita SAW, ada. Apa itu? Alla tattahimallah. Kata Nabi SAW, Anda jangan buruk sangka sama Allah ketika Allah mentakdirkan sebuah episode takdir kepada Anda. Itu yang paling mudah. Dan hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadi menu kita pada malam hari ini. Kita kan hobinya yang paling mudah ya. Kita hobinya yang paling mudah. Mudah masuk surga, mudah kaya, mudah terkenal. Kita sukanya tuh yang mudah-mudah.
Kita sukanya tuh yang instan. Apalagi saat ini generasi instan kita nih. Makanya makanan favorit orang Indonesia apa? Ya udah itu mie instan, Indomie. Karena emang sukanya tuh kenapa simple, sederhana, mudah, cepat saji, gampang ya. Enak, walaupun micinnya banyak. Makanya kan jangan banyak micin. Makanya jadi viral di sosmed kan micin itu. Ya, jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita generasi instan atau enggak jangan ya. Kalau kita orang yang suka yang mudah-mudah, pokoknya nggak mau ribet, mau yang praktis-praktis, saya rasa nasihat Nabi SAW dalam hadis di atas patut kita renungkan. Jadi kalau kita ingin dapatkan amalan terbaik, tapi masih dalam kategori mudah, karena Nabi nggak ngelanjutin hadis tersebut, maka pastikan apapun yang menimpa kita, jangan suudzon dengan Allah. Apapun yang kita alami, baik sangka kepada Allah. Apapun yang kita rasakan, orang bilang, saya ketemu teman-teman saya yang bisnis, mayoritas mereka mengatakan, Ustaz, kayak daya beli masyarakat hari gini lagi rendah. Hadirin, jangan buruk sangka dengan Allah. Yang kerja di oil company, kita tuh banyak yang pulang dari Middle East, banyak yang pulang dari beberapa negara, dan banyak yang gulung tikar karena harga minyak jatuh, walaupun sekarang agak lumayan stabil, tapi stabilnya masih di bawah target. Akhirnya banyak yang di PHK. Hadirin, jangan buruk sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan buruk sangka. Itu amalan paling mudah, kata Nabi, kalau kita ingin tetap main di jajaran atas. Karena kan pertanyaan pertamanya, amal apa yang terbaik? Memang sih ada amalan yang lebih baik lagi, ada amalan yang lebih mudah lagi. Tayamum lebih mudah. Mengucapkan subhanallah lebih mudah. Tapi kalau kita mau main di level teratas, tapi masih tetap mudah, masih tetap mudah, maka jangan buruk sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Separah apapun sakit kita, atau separah apapun sakit orang tua kita, atau sakit pasangan kita, jangan buruk sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya quote-nya para ulama, salah satu kaidah di dunia para ulama, apa punya kaidahnya? Al khairu khiratullah. Ini perlu dicatat nih, dan kita jadikan oleh-oleh pada malam hari ini. Kata para ulama kita, yang terbaik itu pilihan Allah, bukan pilihan kita. Yang terbaik itu pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan pilihan kita. Jadi ketika kita sakit dan Allah yang memilih kita sakit pada hari ini, kita pengen sehat, yang terbaik tuh kita sakit. Pada saat kita kena macet crowded, itu yang terbaik tuh, kata para ulama. Ketika perusahaan kita hancur pada hari ini, itu yang terbaik. Masa iya? Iya. Ketika anak kita kecelakaan, itu yang terbaik. Al khairu khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, ini harus kita tanamkan baik-baik. Ini harus kita tanam, bukan hanya kita catat dan kita goreskan dengan pena kita. Kalau kita ingin sukses, kita ingin main di level terbaik, kita mau bersama para nabi, para wali, para ulama, dan tetap masih dalam kategori mudah, ini amalannya. Ini amalannya. Kecuali antum mau jihad, mau berangkat jihad kan, ya udah gini aja deh Pak Ustadz. Atau mau gampang maafin orang gitu, walaupun udah digebukin,
Terus ada yang palsukan surat rumah antum sehingga rumah antum yang ada di Cilandak Lepas 1 luasnya 3000 meter, kan berat. Mendingan yang ketiga ini aja hadirin. Jangan suudzon dengan Allah, baik sangka. Selalu berpikir yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang terbaik. Loh kenapa? Gini loh hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kenapa yang terbaik adalah pilihan Allah? Karena yang pertama nih, karena Allah yang tahu masa depan. Allah yang tahu masa depan. Segala hal itu dinilainya di garis finish. Tadi kita udah bilang. Dinilainya di episode terakhir. Jangan cepat-cepat menilai sinetron di episode kelimanya. Walaupun pemeran utamanya pas jadi orang miskin di episode kelimanya, itu bukan sebuah kesimpulan. Nanti lihatnya di episode terakhir. Makanya kan dalam dunia tabungan kan ada istilah apa? Yang penting kan saldo akhir. Kan gitu. Mau diambil 5 juta kayak bulan ini, mau bulan depan keluar 7 juta lagi, yang penting saldo akhir. Kalau saldo akhirnya tetap 20M sih nggak ada masalah, sekarang keluar 2M kan begitu hadirin sekalian. Semua yang penting saldo akhir. Nah begitu juga, hidup ini belum selesai. Lalu bagaimana Anda bisa mengumpat Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Anda jatuh sakit pada pekan ini? Oh belum selesai kok. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui hal yang gaib. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 59, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan di sisilah kunci-kunci hal yang gaib, nggak ada yang tahu kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan Allah yang mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan. Wa ma ya'lamu, Allah yang tahu yang ada di daratan dan yang ada di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan daun yang jatuh itu Allah yang tahu. Dari dahan mana, dari pohon apa, lalu kemana dia ditiup angin dan kemana dia terhempas, itu Allah yang tahu. Allah yang tahu semuanya. Allah yang tahu semuanya. Sedangkan kita nggak usah bicara hari esok. Kita pulang dari sini sampai rumah jam berapa aja kita nggak tahu. Apakah jalan menuju rumah kita masih macet atau enggak, kita nggak tahu. Yang buat kita stres itu karena sok tahu. Itu yang bikin kita stres. Bukan takdirnya, sok tahu. Makanya kan Allah melarang kita sok tahu. Yang Allah sindir dalam surat Al-Baqarah ayat 216 itu apa? Allah kan katakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian nggak suka itu yang terbaik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan sebaliknya, yang kalian anggap baik itu buruk buat kalian. Closing statementnya apa hadirin? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu, kalian nggak ngerti apa-apa. Jadi jangan sok tahu. Coba gue begini, kok coba lo begitu? Harusnya bro kita lewat jalan ini aja. Emangnya lo tahu kalau lo jalan itu pasti lebih cepat? Enggak. Dari waste nih, insya Allah kosong. Ya waste nggak tahu hal yang gaib. Berapa sering kita dikerjain sama si waste? Bayangkan, sampai masuk sawah, jalan-jalan kecil, dikasih jalan motor, padahal kita mobilnya 4-wheel, kan repot, subhanallah. Saya pernah, itu kok dikasih gang-gang kecil. Oke, anggap saja kosong, yakin tuh lancar. Bisa jadi ada orang jalan, ada tabrak, akhirnya kecelakaan. Atau Anda dipepet orang, lalu Anda dibacok. Kan kejadian tuh hadirin sekalian. Jadi jangan sok tahu kata Allah. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu nih. Kalian nggak ngerti apa-apa. Jadi yang bikin kita stres, galau di antara itu kebanyakan sok taunya.
kebanyakan kasih prediksi. Padahal 5 menit dari sini aja kita nggak tahu apa yang terjadi. Harusnya begini nih. Lalu udah kebanyakan sok tahu, selalu sok tahunya kemungkinan terbaik gitu loh. Bukan kemungkinan terburuk. Kalau sok tahunya kemungkinan terburuk itu masih tenang. Coba, untungnya kita baru terlambat 1 jam. Coba kalau kita tabrakan, itu kan kemungkinan terburuk. Masih agak tenang tuh. Tapi yang selalu kita bawa selama ini, itu kemungkinan terbaik terus, kemungkinan terbaik terus, kemungkinan terbaik. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman, bisa jadi yang kalian inginkan itu buruk buat kalian. Dan yang kalian gak suka itu yang terbaik buat kalian. Padahal Allah sudah arahkan, kalau kita mau tenang, itu selalu gunakan kemungkinan terburuk. Karena kan Allah mengatakan, yang kalian inginkan itu buruk buat kalian kalau gak kejadian. Dan yang kalian benci dan kejadian itu terbaik buat kalian, walaupun nggak suka. Jadi harusnya pola pikir yang kita bangun di dalam hati dan kepala kita itu selalu, kalau kita punya ambisi dan gagal, itu kemungkinan terburuk. Iya, untung gagal ya. Coba kalau jadi, pasti ada masalah tuh di sana. Karena Allah yang berfirman demikian. Allah yang berfirman demikian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu. Dan kalian nggak tahu apapun. Kalian nggak tahu. Jangan sok tahu sama Allah. Tapi yakinlah pasti ada hikmah. Pasti ada manfaat. Makanya orang-orang beriman, alih-alih buruk sangka sama Allah, itu mereka selalu mengatakan apa? Dalam surat Ali Imran ayat 191, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, Engkau tidak mungkin mentakdirkan hal ini tanpa ada alasan. Ya Allah, Engkau nggak mungkin menciptakan kejadian ini tanpa ada hikmah. Ya Allah, Engkau tidak mungkin menciptakan hal ini tanpa ada pelajaran. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kenapa orang beriman mengatakan demikian? Karena itu tadi. Karena dia tahu bahwa yang terbaik itu pilihan Allah. Lalu dia tahu betapa bodohnya diri dia. Betapa bodohnya diri dia. Harusnya dia bersyukur kepada Allah. Ingat pokoknya, orang galau begitu ambisinya nggak tercapai, itu sok tahu deh. Ada orang mau merit, hamil 2 dibatalin sama pasangannya, dia stres. Sok taunya minta ampun tuh orang. Kok Anda bisa stres? Emangnya Anda yakin kalau Anda benar jadi merit sama dia, Anda bahagia? Anda kan nggak tahu apa-apa. Harusnya Anda bersyukur. Orang yang berani batalkan acara hamil 2, padahal semua sudah well prepare, undangan yang 2000 undangan itu udah tersebar, Balai Sudirman sudah di booking dan segala macam sudah ada, itu nggak pantas jadi pasangan Anda. Harusnya Anda bersyukur Allah kasih tahu hamil 2. Ketika ada orang galau, itu sok tahu, sok tahunya kebangetan. Padahal Allah udah kasih clue ya, itu calon pasangannya nggak bertanggung jawab, masih sok tahu juga sama Allah, masih sok tahu juga. Oleh karena itu jangan sok tahu sama Allah. Kita nih nggak tahu apa-apa. Allah yang mengatakan wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu, kalian nggak tahu apapun. Dan hadirin, tidak harus hikmah itu tersungkap di hari H. Karena kalau semua hikmah tersingkap di hari H, ya nggak ada sabar. Ya orang semua ridho semua, orang semua tersingkap di hari H. Ada orang dipecat di Pertamina dan di hari H diterima di Medco. Ya buat apa sabar hadirin? Gak perlu sabar, langsung diterima di Medco misalnya. Atau langsung diterima di Petronas, gaji 3 kali lipat. Oh ini hikmahnya Pak Ustadz. Insya Allah saya sabar. Apa yang mau disabarin? Hari ini kan gak diterima, gaji 3 kali lipat. Gak ada yang perlu disabarin. Adanya arahan sabar dari para ulama kita, dari kiai kita, lalu Allah berfirman untuk sabar, itu menunjukkan bahwa hikmah itu
Mayoritas bukan di hari H. Bukan di hari H. Karena kalau hikmah di hari H, sekali lagi, nggak perlu kita bicara kesabaran. Nggak perlu ada dalil-dalil wasta'inu bis sabri wassalah. Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar, dengan salat. Al-Baqarah 45. Nggak perlu ada surat Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah. Wahai orang-orang beriman, sabar dan menangilah kompetisi kesabaran. Nggak perlu ada ayat-ayat seperti itu. Hari H langsung diganti sama Allah dan pahalanya lebih gede. Hadirin, nggak semua hikmah itu di hari H. Oh, mungkin H+1 mungkin, tapi mungkin juga enggak. Terkadang kita baru tahu hikmahnya sebulan yang akan datang. Terkadang kita tahu hikmahnya 2 bulan yang akan datang. Terkadang kita tahu hikmahnya 1 tahun yang akan datang, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, dan seterusnya. Kita nggak tahu. Masih ingat kisah Nabi Yusuf alaihissalam? Bayangkan dibuang oleh saudara sendiri, teman sepermainan dan saudara sendiri ngebuang beliau. Tapi ternyata itulah awal dari kesuksesan beliau, sehingga beliau bisa punya kekuasaan di Mesir. Kalau beliau nggak dibuang, beliau nggak akan jadi orang yang berkuasa di Mesir. Kan alurnya begitu, dibuang, lalu sumur diangkat, diselamatin, lalu dijual sebagai budak, lalu tinggal di rumah Al-Aziz, lalu ditaksir, ini berondong nih kayaknya nih, keren banget nih kan, begitu kalau bahasa sekarang, tapi kalau bahasa dulu enggak. Akhirnya mau diperkosa, direp, terus begitu mau diperkosa, kepergok, difitnah, habis difitnah, dipenjara. Dan penjara, Abdullah bin Abbas mengatakan 12 tahun di penjara, Ad-Dhahhak mengatakan 14 tahun di penjara. Tapi ternyata itu jalur bertemu dengan penguasa, sehingga beliau tafsirkan mimpinya, lalu beliau dibebaskan dan langsung diberikan jabatan. Puluhan tahun baru tahu hikmahnya, hadirin. Lalu beliau bisa berhadapan dengan saudaranya dalam posisi yang sangat elegan. Lalu dia boyong semuanya ke istana beliau. Puluhan tahun baru kebuka semuanya. Jadi percaya deh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sok tahu sama Allah. Kalau kita mau mengerjakan amalan yang begitu istimewa, tapi yang paling mudah kata Nabi ya ini. Karena kalau ditanya yang paling mudah lagi, grade-nya udah beda, levelnya udah beda. Ini yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hikmah itu bisa jadi 1 tahun lagi baru kita tahu, 5 tahun lagi kita sadar, 10 tahun lagi. Oh ternyata gini alur kehidupan saya. Jadi jangan cepat-cepat menjas. Jangan jadi sumbu pendek. Jadi orang yang bangkrut hari ini, lalu dia marah-marah hari ini, kesian dia. Dia udah nggak pintar, so tahu, sumbu pendek, nggak dewasa. Karena protes sekarang, padahal kehidupan masih berjalan. Nanti dulu sabar, lihat apa skenario Allah ke depan. Apa yang Allah takdirkan buat Anda? Pasti yang terbaik. Mau buat yang non muslim aja Allah kasih yang bagus, kok masa buat muslim enggak? Oleh karena itu sabar, tenang, jangan down. Kalau orang yang tidak beriman kepada Allah bisa tetap optimis, maka kenapa kita yang beriman nggak bisa optimis? Kalau kita ada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hadirin, ini yang perlu kita camkan. Belum lagi pahalanya loh. Pahalanya luar biasa. Masih ingat sabda Nabi SAW dalam hadis Tirmidzi, kata Nabi, wadda ahlul afiyah yaumal qiyamah. Orang-orang yang di dunia
nggak pernah sakit. Dari hari pertama sampai hari terakhir dia bernafas kaya. Pokoknya nggak pernah sakit, selalu kaya, nyaman. Mungkin alul afiyah ya, alul afiyah itu belum hidupnya lancar aja. Mungkin nggak pernah kena macet Jakarta. Dari satu spot ke spot yang lain helikopter terus. Pokoknya dia orang udah alul afiyah kata Nabi, nggak pernah kena masalah, nggak pernah sakit, nggak pernah jatuh, nggak pernah bangkrut. Kalau tender menang terus nih orang, sahamnya naik terus, nggak pernah jatuh. Kata Nabi SAW, pada hari kiamat nanti orang yang begini nih, hadisnya riwayat Imam Tirmidzi, pada hari kiamat nanti, begitu dia melihat pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang hidupnya tertimpa musibah. Jadi pada hari kiamat orang-orang yang begini ngelihat temennya yang bangkrut tapi sabar, terus dia punya saudara CA stadium 4 tapi sabar, lalu dia punya om misalnya hilang ingatan tapi sabar, tapi tenang, istrinya sabar, lalu dapat pahalanya luar biasa, maka dia berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dia dikembalikan ke dunia, lalu tubuhnya digunting-gunting dengan beberapa gunting sehingga cacat dan hancur lebur. Subhanallah. Dia berharap tersiksa di dunia, lalu dia bisa bersabar sehingga dia bisa dapat pahala orang-orang yang dia lihat tersebut di akhirat. Allahu Akbar. Quridat, kata Nabi SAW, dia berharap digunting, bukan sakit, bukan digunting, bukan bangkrut, enggak, digunting. Dia berharap itu kulitnya digunting-gunting sehingga dia bisa bersabar, karena kalau dia nggak sakit gimana dia bersabar? Digunting-gunting. Dan Nabi menggunakan kata benda jamak plural dengan beberapa gunting. Jadi yang guntingnya bukan satu gunting. Jadi ada orang yang gunting kepalanya, ada yang orang yang gunting-guntingin ruas jarinya, gunting. Ada orang gunting jempolnya, ada orang gunting pahanya. Lalu dia bersabar sehingga dia bisa dapetin pahala. Allah Ta'ala, subhanallah. Hadirin yang dirahmati, pahalanya gede banget, pahalanya luar biasa. Makanya keterlaluan kalau orang itu buruk sangka dengan Allah ketika dia dikasih takdir yang tidak sesuai dengan keinginannya. Itu pahala begitu sampai antum bayangkan ya, orang yang kaya dari awal sampai akhir hidupnya nggak pernah sakit, itu berharap digunting, itu berarti pahala yang dia lihat udah gila-gilaan. Karena orang yang seperti itu, standar susahnya tuh beda dengan kita. Kita Pak Ustadz kali kan gitu ya. Bisa orang yang misalnya orang yang nggak pernah, orang yang misalnya tinggal di daerah, kalau di Jakarta misalnya di daerah Tanah Tinggi, atau di daerah Cilincing, atau di bantaran kali, atau di bawah kolong jembatan, lalu naik haji, lalu tinggal di tenda haji, itu bagi mereka mungkin itu udah mewah, udah keren banget nih, alhamdulillah dapat tenda. Kita biasa di Jakarta di bawah bantaran kali, di samping bantaran kali atau di bawah kolong jembatan. Jadi masuk tenda aja senang. Padahal teman setendanya yang hidupnya berkecukupan tuh nggak bisa tidur tuh di tenda Mina, karena standar itu udah sengsara bagi dia. Jadi dia belum dikulitin loh ya, belum dibakar, belum digunting, baru disuruh tidur di Mina dengan derajat 50 derajat, lalu AC-nya nggak dingin, lalu nggak ada spring bed, nggak ada king coil. Itu sengsara. Lalu ngantri toiletnya harus yang 5-6 orang, itu sengsara tuh. Sengsara dia merasa tersiksa.
Karena nggak pernah ngerasain. Nah, saya kembali ke hadis tadi. Ini orang yang nggak pernah susah, itu ekspektasinya, harapannya itu langsung digunting-gunting sekujur tubuhnya. Allahu Akbar. Digunting-gunting sekujur tubuhnya. Itu bisa kepikiran ke sana loh. Padahal orang yang sekaya itu nggak akan kepikiran. Saya ngajak salah satu jamaah yang hidupnya berkecukupan, itu saya ajak ikut kajian di penjara, di salah satu penjara di Jakarta. Itu benar-benar sesuatu banget bagi dia. Ya Allah, ternyata ada ya hidup di belenggu kayak begini, Ustaz. Berarti saya tuh beruntung banget ya. Ya iya Bu, banyak. Ini baru satu spot, nanti kita jalan-jalan lagi. Jadi dia pikir tuh ya apa namanya, hidupnya misalnya segitiga emas SCBD aja gitu. Pokoknya ya dunia tuh begitu, enak-enak semua. Jadi begitu masuk yang belenggu, yang di penjara, yang kesian, yang ada yang dibully dan seterusnya. Kesian ya Ustaz. Iya. Nah orang ini berharap digunting-gunting. Itu berarti pahalanya luar biasa. Pahalanya nggak bisa dibayangkan. Pantaskah kita suudzon dengan Allah, buruk sangka dengan Allah ketika Allah kasih kita kesulitan? Dan yang Allah kasih, hadirin, nggak seberapa. Yang Allah kasih nggak seberapa dibanding ujian-ujian orang-orang sebelum kita. Paling sekarang inflasi, mungkin hutang, lalu mungkin nilai rupiah, lalu barang-barang mahal, daya beli berkurang. Tapi zaman dulu Nabi diboikot selama 3 tahun. Kita belum pernah diboikot sampai nggak bisa makan daging 3 tahun. Manusia terbaik sudah pernah mengalaminya. Makanya Nabi SAW ketika menasihati sahabat yang ingin langsung action, ayo kapan ya Rasul kita bangkit, kita lawan mereka, kata Nabi, tenang. Umat sebelum kalian itu digergaji sehingga terbelah jadi 2. Terus mereka sabar, mereka tunggu momentum. Walakinnakum qaumun mustajilun. Tapi kalian kaum yang sukanya terburu-buru, sukanya instan, nggak sabaran. Sabarlah, tenang dulu, yakin dengan pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya orang yang buruk sangka dengan Allah itu kelewatan. Allah sebutkan tentang mereka dalam surat Al-Fatah ayat 6. Siapa yang bisa baca Al-Fatah ayat 6? Wa yu'adzibal al-munafiqin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat adh-dhannina billahi dhanna as-saw' alaihim dairatus saw' wa ghadiba Allahu alaihim wa la'anahum wa 'addalahum jahannam wa sa'at masira. Siapa yang bisa baca artinya? Ini penting. Ayat ini menunjukkan bahwa buruk sangka dengan Allah ketika kita dapat masalah itu dosa besar, bukan dosa kecil. Itu dosa besar, itu parahnya minta ampun. Ya Allah, kenapa saya begini? Itu dosa besar. Itu ngundang azab. Kok gue begini terus ya? Tetangga gue gak pernah sholat, sukses tuh. Itu dosa besar, itu ngundang azab. Hadirin, biar Allah mengadab orang-orang munafik, yang laki-laki maupun wanita, orang-orang musyrik, yang laki-laki maupun wanita. Apa karakter mereka? Suka buruk sangka sama Allah. Jadi yang buruk sangka itu bukan orang beriman, bukan orang beriman. Yang buruk sangka itu kalau nggak musyrik, munafik, gitu aja udah. Jadi kalau ada orang buruk sangka sama Allah, gara-gara dikasih musibah, dikasih penyakit, dia marah, dia komplain, dia kecewa, dia buka hijab, dia nggak mau sholat. Nah itu jadi kalau nggak musyrik, munafik kata Allah. Terus apakah menyelesaikan masalah ketika kita suudzon dengan Allah, selesai masalah Anda? Enggak, justru itu di awal dari era masalah baru buat Anda. Allah katakan dia akan kena banyak hal-hal buruk
dairatus sau, hidupnya tuh habis dia suudzon, itu sengsara kata Allah. Kena aja tuh, habis hidupnya kata Allah. Lalu Allah murka sama dia, lalu Allah laknat dia. Lalu ketika dia meninggal, Allah persiapkan jahanam buat dia, dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi dilaknat. Kita dikasih kamar kos gratis, tapi setiap hari bu kosnya melaknat kita terus. Lihat tuh mahasiswa terlaknat. Kira-kira kita bahagia nggak di sana? Angkat kaki atau tetap tinggal di sana? Hah? Tinggal di sana? Nggak punya perasaan di sini, susah. Ya angkat kaki lah. Kan sabar. Kalau gratisan bisa bilang sabar. Hadirin, itu ngadepin bu kos yang melaknat kita setiap hari, walaupun gratis kita akan angkat kaki dari sana. Nggak nyaman hidup kita. Sekarang kira-kira bisa bahagia nggak? Kalau pemilik alam semesta, Rabbul Alamin, melaknat kita setiap saat, gara-gara kita buruk sangka kepada dia, gimana bisa tenang hidup? Kalau yang punya alam semesta ini melaknat dan melaknat kita terus. Oleh karena itu, apa yang kita alami itu adalah hal yang terbaik. Hal yang terbaik, bukan untuk dikomplain, bukan untuk disuudzonkan, tapi minimal disikapi dengan sabar. Itu minimal. Bahkan kalau bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sabar itu, hadirin, sabar itu tuh sebenarnya tingkatan paling rendah. Tingkatan paling rendah tuh sabar. Yang paling tinggi itu syukur. Kalau kita bisa sampai ke tingkat seperti itu luar biasa. Itu luar biasa. Jadi kan tingkatan itu kan yang pertama sabar, lalu di atas sabar ridho. Bedanya apa sih? Sabar kan artinya nahan, jadi gejolak tuh masih ada, emosi masih meledak, tapi kita tahan, makanya berat. Level berikutnya itu ridho. Kalau udah ridho, plong aja, plong. Level berikutnya syukur, alhamdulillah, alhamdulillah. Mas mau infokan rumah mas yang di Cepete kebakaran, alhamdulillah gitu. Itu syukur tuh, alhamdulillah. Kerasukan ya? Enggak, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada orang yang makomnya seperti itu, ada. Kenapa? Karena dia yakin musibah yang yang menimpa dirinya gratis apa enggak? Enggak gratis. Ada pahala di balik itu. Ada pengguguran dosa di balik itu. Nah, orang kalau dapat pahala, dosanya digugurkan, ucapannya apa? Ya alhamdulillah, dia bersyukur. Itulah yang Allah firmankan dalam surat Al-Furqan ayat 62. Apa kata Allah? Sebelum ibadur rahman, wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan siang dan malam dengan segala dinamikanya, dengan segala warna-warni kehidupannya, dengan segala musibahnya, dengan segala peruntungannya, dengan segala masalah-masalahnya. Untuk apa sih? Untuk siapa Allah ciptakan segala itu? Liman arada an yadzakkara au arada syukura. Untuk orang yang selalu mengingat Allah, mengaitkan setiap masalah dengan Allah, dan orang yang selalu bersyukur kepada Allah, itu orang yang akan menikmati hidup. Jadi levelnya udah bukan sabar lagi, levelnya syukur. Gimana bisa sampai titik itu? Setiap masalah kaitkan dengan Allah. Liman arada an yadzakkara. Orang-orang yang kalau ada masalah langsung dia kaitkan ke Allah. Dia kaitkan ke Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu enak deh. Kaitkan dengan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kenapa duit gue dibawa kabur orangnya? Oh Allah, ingetin. Oh, kaitkan ke Allah. Jadi yang diingat tuh Allah, jangan muka tuh orang. Yang buat kita darah tinggi, yang ada di benak kita muka tuh orang, ya stres. Yang harus kita ingat adalah Allah. Oh Allah ingin kita buka tabungan di akhirat. Karena konsep Islam itu kan gak ada uang dibawa kabur. Setiap orang yang ngambil uang kita, dia akan bayar. Dan Allah akan suruh dia bayar di akhirat. Dengan apa? Dengan pahala. Alhamdulillah dapat pahala. Senang, syukur, dia asik. Orang sakit, yang diingat Allah. Allah ingin dosa-dosa kita digugurkan. Enak. Jadi, kalau setiap masalah kita kaitkan dengan Allah, maka bukan hanya suudzon, tapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur. Makanya jangan dipikir Nabi Ayub stres ya, Nabi Ayub galau, Nabi Ayub depresi. Enggak, Nabi Ayub tenang aja. Walaupun sakit kulit stadium 4 dan semua meninggalkan beliau, tapi Nabi Ayub santai aja. Karena bersyukur. Senang gitu, oh iya. Ini adalah jalan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bikin kita galau itu kalau yang ada di kepala kita dan ingatan kita itu makhluk, itu yang jadi masalah. Makanya apa kata para ulama terdahulu, para wali-wali Allah terdahulu, kata mereka, dzikrun nasida wa dzikrullahi dawa. Mengingat manusia itu biangnya penyakit tuh. Obatnya apa? Ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat Allah tuh enak. Ingat manusia, ingat makhluk, itu biangnya penyakit. Yang bikin kita galau tuh itu. Yang buat seseorang galau ketika dia di PHK, ingat siapa? Ingat anak. Itu, ya Allah, anak masih kecil-kecil, SPP belum bayar, tahun depan mau kuliah, uang gedung 20 juta. Ingat manusia yang bikin kita galau. Coba kalau kita ingat Allah. Ini musibah. Saya harus sikapi dengan sabar. Kalau saya sabar, saya bertakwa. Kalau saya bertakwa, At-Tolak ayat 2, yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Tenang tuh hidup. Tenang. Yang jadi masalahnya kita ingat manusia. Ingat manusia itu yang bikin galau. Jadi ingatnya tuh Allah, jangan ingat manusia. Makanya semua ujian itu Allah peruntukkan untuk liman aradaan yadzakkara, yang ingin selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hasilnya? Au arada syukura, maka dia akan bersyukur kepada Allah. Enak. Itulah resepnya para nabi dan rasul. Makanya Nabi Ibrahim bersyukur, Nabi Muhammad SAW bersyukur, semua nabi bersyukur. Padahal ujian hidupnya berat. Ujian hidupnya berat, tapi yang diingat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu obat dari semuanya. Maka dia yakin yang terbaik adalah pilihan Allah, dan mereka gak akan sok tahu. Karena kalau orang ingat Allah, maka yang ada di benaknya Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, sekaligus Al-Alim, Al-Khabir. Jadi dia bukan hanya baik tapi on juga percuma. Tapi dia maha baik, maha pengasih, tapi maha mengetahui. Dia yang tahu semuanya. Kita sama manusia aja, kalau ditangani oleh pakar tenang kita. Masa ditangani sama Allah nggak tenang? Aneh. Gitu loh. Ditangani pakar tuh tenang. Kadang-kadang suka heran sama manusia. Kalau sama manusia percaya, masa sama Robnya nggak percaya? Padahal manusia itu tempatnya kebohongan, manusia itu tempatnya kecurangan, manipulasi, pemanfaatan. Sedangkan Allah di zatnya lah segala bentuk kasih sayang, segala bentuk kebaikan yang maha sempurna, dan segala
bentuk kesempurnaan. Jadi sekali lagi hadirin, ini yang ingin saya sampaikan. Jangan buruk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Selalu berbaik sangka dengan Allah dan yakinlah yang Allah takdirkan adalah yang terbaik. Al khairu khiratullah. Yang terbaik itu pilihan Allah. Dan hikmah tidak harus tentang hari H atau H+1 atau H+2. Hikmah bisa datang 10 tahun yang akan datang. Atau mohon maaf, saya revisi, hikmah bisa saja baru disadari 10 tahun yang akan datang. Baru saja disadari 5 tahun yang akan datang. Jadi sebenarnya dari hari-hari itu udah ada, tapi mungkin kita nggak sadar aja. Baru kebuka semua, oh ini jalurnya nih. Sebagaimana Nabi Yusuf benar-benar melihat rangkaian episode takdirnya sehingga beliau bisa sukses bukan hanya sebagai seorang nabi, tapi juga sebagai seorang penguasa, karena beliau mengalami episode-episode dibuang, dijual, jadi budak, lalu mau diperkosa, difitnah, dan dipenjara belasan tahun. Ternyata semua berbuah manis. Saya rasa cukup sampai di situ. Ya, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, khususnya bagi yang berbicara sebelum yang mendengarkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna baik di dunia maupun di akhirat, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ula, agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi diri kita, memberkahi ilmu kita, dan memberkahi seluruh keluarga kita. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua. Wassallallahu ala Muhammad subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.